Selamat pagi, siang, sore, Pak Saad dan Pak Nofri. Kami dari tim Transformasi Digital akan mempresentasikan hasil analisis dan solusi teknologi untuk UMKM yang pada toko warung perdana. Pertama-tama kenalkan, saya Raffi Satya Pratama, NRP 50522310007. Saya Fauzul Azim Mustiar dengan NP terakhir 032. Saya Raden Putra dengan NRP terakhir 018. Dan yang terakhir saya Arya Fani dengan NNP terakhir 041. Yang pada presentasi kali ini terdapat beberapa konten. Yang pertama, profil usaha, analisis SWOT, dan to matrix dan strategi, dan solusi digital, dan terakhir OKR dan pengukuran dampak. Selanjutnya pada profil UMKM, di sini kita mengambil toko sembako, yaitu warung toko perdana yang berlokasi pada Mulasari Baru nomor 2 RT 01 RW 09. Pada toko ini memiliki jam operasional yang tutup lebih malam daripada pesaingnya dengan sistem stok pencatatan manual. Eh, Selanjutnya pada analisis SWOT, ini berdasarkan dari wawancara dan observasi dari kami sebagai customer atau konsumer. Yang pertama ada strength, yaitu lokasi strategis dan operasional yang panjang. Yang kedua ada kesediaan bahan pokok konsumsi, mayoritas pelanggan tetap yang dikenal sebagai personal. Dan keempat, hubungan personal dan kepercayaan tinggi. Kelima, sudah ada layanan delivery seperti pengantaran galon. Untuk selanjutnya pada weakness, eh, weaknessnya ini info harga baru tidak diketahui saat beli stok ke distributor. Terus kemudian update harga ke pelanggan hanya saat datang dan hanya tidak ada eh, pemberitahuan melalui online ataupun sebagaimananya. Untuk yang ketiga, pencatatan harganya masih manual yang ditempel pada rak-rak di tokonya, seperti kertas. Untuk yang keempat, penjual pernah rugi karena update harga yang terlambat. Terus untuk yang kelima, harga berubah hampir setiap hari dan tidak ada notifikasi. Untuk opportunity, pelanggan aktif minta update harga ke WA. Dan kedua, pelanggan bersedia terima info via WhatsApp. Ketiga, pedagang warung sekitar belum terjangkau. Keempat, potensi pre-order digital atasi stok habis. Seperti jika kita pesan terlebih dahulu untuk mengaktifasi stok habis. Yang kelima, delivery galon bisa dikembangkan ke produk lain juga. Untuk trade, ini hanya ada empat, yaitu volatil harga yang supplier sangat tinggi. Kedua, pesaing lebih besar dan lengkap di sekitar. Keempat, toko tutup saat pemilik sakit, resiko pada jam operasionalnya. Dan keempat, pelanggan bisa beralih ke toko online atau minimarket. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya masuk ke TWS matrix strateginya. Yang mana di sini kami menabrakkan eh, dari hasil SWOT tadi, seperti di sini ada hasil dari SO1, yakni kami mendapatkan dari S3, S4, O2, L1, dan O2. Di mana di sini kami mendapatkan strategi untuk menjadikan pelanggan tetap sebagai yang pertama menggunakan WA bot yang sudah dipercaya. Nah, untuk yang SO yang kedua, itu kami menabrakkan dari stand 1, opportunity 2 dan 3 yang menghasilkan strategi, yaitu gunakan penawaran buat WA sebagai daya tarik untuk menjangkau pedagang warung sekitar sebagai pelanggan baru. Nah, untuk SO3, yakni menabrakkan dari stance 5, opportunity 4, dan opportunity 5, yakni mendapatkan strategi untuk mengembangkan layanan delivery galon yang sudah ada menjadi sistem pre-order multi-produk sembako via WA. Nah, begitupun seterusnya. Di sini kami sudah menabrakkan beberapa strategi-strategi dari hasil SWOT matrix sebelumnya untuk menjadi strategi objektif kami pada kali ini. Next. Nah, di sini untuk solusi digital yang kami bawakan yaitu merupakan
WA bot sembako. Di mana di sini untuk botnya itu sendiri itu bakal di apa sih namanya? Diadakan pada broadcast WA. Yang mana nantinya broadcast itu akan ngasih harga otomatis. Jadi pemilik info harga baru, terus sistem broadcastnya itu mengirim ke pelanggan lewat broadcastnya tadi, ya ini kurang dari 5 menit. Yang mana ini pasti bakal eh apa sih bahasanya? Ya, mengatasi masalah tidak adanya lagi pelanggan kecewa ataupun rugi, penjual rugi. Nah, selanjutnya itu ada sistem pre-order digital yang mana pelanggan bisa memesan via WhatsApp sebelum datang. Jadi, misalkan pelanggannya mau mesan, itu bisa ngecek kayak stoknya habis atau mendadak berkurang. Ya, biar bisa meningkatkan efisiensi yang signifikan kepada penjualan juga. Terus, solusi selanjutnya itu ada manajemen pelanggan B2B. Ya, ini daftar pedagang warung sekitar dapat dilibatkan sebagai pelanggan grosir baru melalui grup WA yang terstruktur. Terus ada riwayat harga digital, yang di mana data harga tersimpan di digital dan tidak ada lagi masalah-masalah kertas yang hilang, terus tidak ada lagi masalah kayak harga lama terjual rugi, kesalahan seperti itu. Next. Oke, baik. Sini objektif dan key result OKR yang kita pakai yaitu yang pertama di ada objektif A yaitu akuisisi pedagang warung yang tadi sudah dibilang Mas Fauzul itu B2B, yang mana A satunya itu identifikasi pedagang warung radius 500 meter dengan realisasi mungkin 8/10, itu 80%. Kemudian pedagang warung aktif berlangganan WA Bot itu 3/5, dan selanjutnya kontribusi omset dari pelanggan baru yang terrealisasi yaitu 10% dari 15%. Kemudian ada objektif B yaitu pre-order dan delivery sembako via WA, yaitu fitur pre-order aktif untuk kategori produk yang mana mungkin aktif 80%. Yang kedua, eh, objektif ini apa? Yang kedua, transaksi pre-order per bulan. Yang ketiga yaitu kejadian stok habis tanpa pemberitahuan, dan yang keempat kategori produk delivery dikembangkan. Seperti yang tadi galon, jadi dikembangkan ke mungkin bahan pokok yang lain. Kemudian ada objektif C yaitu konversi pelanggan tetap ke WA bot. Yang pertama, objektifnya itu pelanggan tetap terdaftar WA bot. Kemudian read rate broadcast WA itu sekitar 60% dari 70%. Kemudian pelanggan respon positif 14 dari 15. Dan terakhir retensi pelanggan tetap yaitu 90% dari 95%. Yang mana objektif A ini tercapai 68%, objektif B 67 tercapai persen, kemudian yang objektif C yaitu 97% tercapai. Next. Kemudian di sini ada objektif D yang mana em, apa goalnya yaitu sistem update harga digital proaktif via WA bot. Di D1 harga tercatat digital setelah info supplier kurang lebih 1 jam sudah ke digital. Kemudian broadcast terkirim setelah input harga baru kurang dari atau sama dengan 5 menit. Kemudian kasus jual harga lama atau jual rugi itu 2/1 dari target. Catatan kertas tergantikan digital. Kemudian yang objektif E, mitigasi risiko operasional dengan sistem digital semi otomatis yaitu E1 yaitu uptime WA bot meski pemilik sakit. Jadi tetap apa otomatis. Kemudian E2 yaitu komplain harga terlambat atau salah itu kurang dari setengah atau setengah juga. Kemudian E3 yaitu data harga tersimpan dan dapat diakses digital yaitu 90% per 100%, yang mana 90% eh, Oke, izin meluruskan dulu sebelumnya.
yang seperti yang disebutkan teman saya tadi, di sini dari kami sendiri itu mendapatkan strategi objektif itu berupa 5 strategi tadi yang disebutkan oleh teman saya. Ini strategi A, B, C, dan D, D dan E. Nah, untuk key resultnya itu sendiri itu adalah poin-poin yang ada di bawah tersebut. Nah, untuk ketercapaiannya ini, kayak target-targetnya ini kami menentukan sendiri dan ketercapaian itu hanya menerawang saja. Jadi ini belum ada data fiksasinya. Jadi ini cuman proyeksi doang, simulasi. Next. Ya, selanjutnya ini adalah gambaran data OKR kami yang tadi sudah disampaikan oleh Fauzul untuk disimulasikan, yang dimana kita memiliki aspek visi untuk menjadikan toko sembako ini menjadi pilihan utama masyarakat di sekitar yang terpercaya. Setelah itu ada transparan dalam informasi dan informasi harga. Dan yang ketiga, adaptif terhadap kebutuhan pelanggan melalui layanan digital berbasis WhatsApp pada tahun 2027 depan. Selanjutnya ada misinya, yang dimana misinya itu adalah memperluas jangkauan pelanggan dengan menjangkau segmen pedagang warung dan masyarakat sekitar melalui layanan pre-order dan delivery berbasis WhatsApp. Nah, itu untuk indeks A dan B. Selanjutnya untuk indeks yang C, kita menyediakan informasi harga bahan pokok yang akurat, real time, dan transparan kepada pelanggan melalui sistem notifikasi. Untuk indeks D, kita membangun sistem operasional digital yang efisien dan semi otomatis untuk mendukung keberlangsungan usaha secara mandiri. Dan untuk indeks yang E, yang kelima, ini kita memiliki misi untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan setia melalui WhatsApp. Nah, dapat dilihat ini strategi objektif kita, yang dimana kita akan mengakuisisi pedagang warung sebagai segmen pelanggan B2B baru. Yang B, untuk strategi objektif kita adalah mengembangkan layanan pre-order dan delivery sembako berbasis WhatsApp. Untuk yang C, mengkonversi pelanggan tetap menjadi pengguna aktif WA Bot. Yang D, membangun sistem update harga digital yang produktif via WA Bot. Dan yang M, memitigasi resiko operasional dengan sistem digital semi otomatis. Ini ada key resultnya. Oke. Ya, selanjutnya ini ada dokumentasi kita ke tempat warung usaha UMKM-nya. Jika ingin melihat video link YouTube dan dokumentasi dapat dilihat di sini. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.